Nah, tapi mereka udah disuruh balik. Jadi maksimal weekend ini mereka udah harus berada balik lagi ke Inggris. Kenapa? Karena Chelsea meyakini bahwa Premier League akan kembali digelar dalam waktu dekat. Dinamai Project Restart. Ya sesuai namanya bahwa ini akan mulai Premier League kembali ya. Bisa ada gambaran lah. Dia ngasih beberapa cara bahwa ini nih bisa kalau dengan cara ini bisa lanjut kok gitu. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan tes terhadap pemain dan official 2 kali dalam 1 pekan. Agar memastikan bahwa mereka semua itu sebenarnya memang negatif COVID-19 sehingga bisa bermain. Nah, biaya tes ini akan diambil dari Premier League dan sumber privat, jadi bukan dari anggaran pemerintah gitu. Oke, balik lagi di Super Soccer Podcast. Halo semua, gue Evans. Nggak terasa ya udah episode 10 nih Super Soccer Podcast menemani kalian semua. Terima kasih kepada kalian yang setia mendengarkan Super Soccer Podcast. Dan oh ya, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Semoga masih tetap kuat, bersabar di tengah situasi yang meresahkan ini. Yang pasti semua akan berlalu dan akan kembali seperti semula. Nah, oke, gue di sini seperti biasa akan memberikan update terbaru tentang dunia sepak bola ya. Kita mulai dari Sancho. Ini Sancho nih benar-benar jadi salah satu komoditas terpanas ya untuk musim ini. Jadi kita tahu bahwa banyak tuh klub-klub yang dikaitkan dengan Sancho, terutama klub-klub Inggris. Nah, tapi kan pemain-pemainnya juga udah pada ngomong tuh bahwa kayak Rashford gitu dari United udah ngomong bahwa dia temenan sama Sancho, dia pengen main sama Sancho gitu. Terus Hudson-Odoi Chelsea juga udah menyatakannya secara terbuka. Nah, sekarang giliran Trent Alexander-Arnold. Nah, menurut gue sih wajar ya gitu. Arnold juga bilangnya sebenarnya hal yang apa ya, normatif lah menurut gue. Maksudnya dia bilang bahwa oh iya, Sancho itu main bertalenta, akan menjadi tambahan yang sempurna gitu untuk Liverpool. Ya iyalah ya, Sancho tuh sejago itu gitu. Dia salah satu pemain terbaik dari hal gol, assist, penciptaan peluang gitu di Bundesliga musim ini. Jadi menurut gue ketertarikan itu wajar deh. Dan lagi pula sebenarnya kalau lihat perbandingan antara remaja di Liga Top Eropa ya sejak 2010-2011, Sancho itu cuma kalah dari Mbappe dalam hal produktivitas. Jadi Sancho itu nyetak 27 gol dan 33 assist, jadi totalnya 60 tuh. Sedangkan Mbappe nyetak 41 gol dan 21 assist, totalnya 62. Cuma kalah sama Mbappe. Jadi menurut gue wajar banget kalau Sancho ini diincar sama banyak klub ternama Eropa ya. Dan menurut gue dengan kebiasaan Dortmund yang melepas pemain bintangnya gitu, menurut gue jadi semakin mudah klub-klub ternama ini yang punya kemampuan finansial tinggi untuk mendekati Sancho. Oke, nama berikutnya yang juga ramai diperbincangkan di bursa transfer kali ini adalah Jack Grealish. Emang sih yang dideketin cuman yang paling dikaitkan dengan Grealish itu cuman MU lah. Tapi menurut gue pasti banyak sih tim-tim Inggris lain juga yang ngincar Grealish. Kenapa? Karena Grealish ini kemungkinan untuk cabutnya itu sangat tinggi gitu. Dengan situasi yang tidak pasti seperti sekarang, Aston Villa juga berada di papan bawah. Jadi hampir pastilah kayaknya ya Grealish untuk pindah gitu setelah dia nemenin Aston Villa kedua sejak kecil degradasi lalu balik lagi promosi ke Premier League, dan sekarang saatnya dia untuk masuk tim yang lebih ternama untuk membuktikan diri dia sendiri. Bahkan teman dia sendiri Conor Hurricane itu udah ngomong bahwa Grealish tuh pergi tuh tinggal nunggu waktu. Dan bahkan si Hurricane tuh nggak kayak nggak punya filter gitu, dia ngomong bahwa Grealish tuh terlalu bagus untuk tim kami di Aston Villa. Aduh, ya sakit sih, tapi memang kenyataannya kayaknya demikian ya. Dan apalagi kemarin sayangnya kemarin dia gagal ya juara League Cup, kalah dari City. Nah, kabar lainnya berasal dari Chelsea. Ini bukan soal transfer pemain, tapi mereka udah mulai manggil pemain asing ya. Jadi ketika Premier League itu libur, terus Inggris menyatakan lockdown, sebelumnya tuh beberapa pemainnya tuh udah dikasih izin bahwa oh iya lo boleh pulang lah ke rumah lo dulu gitu untuk tanda kutip mungkin liburan lah ya. Beberapa pemain yang cabut tuh Willian, Emerson balik ke Brasil, terus Pulisic juga balik ke US. Nah, tapi mereka udah disuruh balik, jadi maksimal weekend ini
mereka udah harus berada balik lagi ke Inggris. Kenapa? Karena Chelsea meyakini bahwa Premier League akan kembali digelar dalam waktu dekat. Nah, tapi emang benar Premier League bakal segera mulai nih? Kabarnya sih demikian. Jadi ada setelah uh, sebulan lebih di Premier League dihentikan, ini kabarnya nih udah semakin dekat nih waktunya nih. Apalagi akan ada deadline di UEFA juga gitu bulan Juni. Nah, dinamai Project Restart. Ya sesuai namanya bahwa ini akan mulai Premier League kembali ya, bisa ada gambaran lah. Nah, tapi bagaimanapun kembali lagi ini soal izin gitu. Jadi pemerintah Inggris sendiri baru akan mengeluarkan kebijakan teranyarnya tentang kehidupan sehari-hari gitu kan. Kalau sekarang kan ada pembatasan jarak sosial segala macam. Itu baru akan keluar pada 7 Mei. Jadi kemungkinan besar langkah konkret dari kebijakan konkret dari ini terkait keberlanjutan Premier League baru akan keluar setelah keputusan dari pemerintah Inggris tersebut. Karena kalau memang ketika 7 Mei itu dilarang sampai akhir tahun ya udah, mau nggak mau nggak bisa gitu. Nah, kalau misalnya pemerintah Inggris memberikan izin gitu, jadi Premier League itu punya beberapa solusi lah. Mereka kan nih kekehnya bahwa setelah pertemuan beberapa minggu terakhir, walaupun hasilnya tidak jelas juga, tapi satu kesepakatan diambil bahwa kita semua pengen Premier League itu kelar gitu, melanjutkan kembali. Nah, dia ngasih beberapa cara bahwa ini nih bisa dikawal dengan cara ini bisa lanjut kok gitu. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan tes terhadap pemain dan official 2 kali dalam 1 pekan, agar memastikan bahwa mereka semua itu sebenarnya memang negatif COVID-19 sehingga bisa bermain. Nah, biaya tes ini akan diambil dari Premier League dan sumber privat, jadi bukan dari anggaran pemerintah gitu. Nah, itu bukan satu-satunya peraturan gitu yang bakal diterapkan. Ketika mereka kembali latihan pun akan ada beberapa peraturan ketat yang semua klub tuh wajib ngikutin gitu. 1, datang menggunakan masker dan seragam latihan. Bahkan kabarnya pun si pemain-pemain latihan pun pakai masker. Walaupun agak susah, agak kebayang sih ya susah. Ya, gitu. Terus kedua adalah mereka nggak boleh sama makan di fasilitas klub. Nah, kalau makan ini ada pengecualian gitu. Jadi makanannya harus dibungkus dan diantar ke mobil pemain. Nah, itu baru boleh. Lalu pemain datang parkir, antar mobilnya itu harus berjarak 3 ruang kosong. Sebenarnya sih ya, kalau sepi lu ngapain anjir parkir mobil dempet-dempetan? Agak masuk akal juga sebenarnya. Lalu meeting tim. Jadi meeting tim itu nggak boleh tuh. Mereka setelah latihan bertemu diskusi nggak boleh. Jadi meeting tim dilakukan secara virtual. Lalu juga nggak boleh ada aktivitas pijat-memijat kecuali diizinkan oleh klub dokter. Harusnya ditempel ya sekalian ya. Tidak boleh melakukan kegiatan asusila gitu. Lalu latihannya pun diatur dengan ketat. Jadi mereka cuma boleh 75 menit dan dalam grup kecil. Jadi tetap menjaga jarak gitu. Lalu pendinginan 16 menit sama terakhir adalah tidak boleh meludah. Ya sebenarnya lu kalau nonton main bola tuh memang sering banget ngeludah sih ya. Dan mungkin ini menurut gue diantara semuanya paling berat sebenarnya gak boleh ngeludah nih, gue yakin nih. Ide-ide ini tuh muncul setelah Premier itu konsultasi dengan beberapa perwakilan liga-liga Eropa seperti La Liga dan Bundesliga. Kita tahu bahwa dua liga ini paling mungkin kembali untuk bermain ya, untuk kembali bergulir karena klub-klub Bundesliga sendiri kan sebenarnya udah mulai berlatih tuh, walaupun mereka belum mengambil keputusan terkait keberlanjutan kompetisinya sendiri. Karena sama gitu kayak di Inggris, mereka masih harus menunggu keputusan pemerintah Jerman yang baru akan keluar pada tanggal 6 Mei mendatang. Nah, satu hal yang pasti adalah ini kalau misalnya Bundesliga pun jalan, mereka nggak bakal boleh ada penonton. Makanya kalau lihat tuh di medsos tuh udah banyak tuh yang nempel-nempel cardboard gitu, supporter gitu ditempel di tribun-tribun, jadi biar ada kesan ramai lah gitu walaupun tanpa suara dan itu cuma gambar. Karena pemerintah Jerman telah melarang acara besar dengan penonton hingga 24 Oktober. Nah, kemungkinan sih langkah serupa bakal diambil oleh Premier League ya meski belum ada pelarangan kayak gitu. Dan menurut gue itu lebih dan jadi masuk akal sih. Dan soal sebenarnya naruh gambar supporter di tribun itu bakal jauh lebih menurut gue sih jauh lebih bisa diterima dibanding ada yang bilang kan katanya mau
ada menciptakan penonton atau atmosfer penonton di televisi dengan virtual reality aja deh. Yang nggak gitu juga gitu. Lo kita yang di rumah pun gitu, nonton dari rumah, nonton dari layar kaca, yang penting nonton pertandingan juga menurut gue udah ya udah oke gitu, dibanding lu buat memaksakan gitu, lebay, aduh enggak lah. Dan permasalahannya tuh nggak sampai di situ doang loh. Jadi ini kemarin ya, Sergio Aguero itu menyatakan bahwa beberapa pemain tuh sebenarnya merasa takut untuk kembali. Memang sih harus diakuin ya, kita tuh agaknya lupa gitu bahwa mereka juga bekerja gitu sih pesepak bola ini. Ya ngomong-ngomong soal bekerja, episode kali ini di taping pada tanggal 1 Mei, jadi selamat Hari Buruh bagi kawan-kawan sekalian. Nah, balik lagi nih soal pekerja ini. Walaupun bayaran mereka tinggi gitu, kan tetap mereka punya keluarga yang mereka juga harus pikirin gitu. Walaupun lu dites dua kali dalam satu pekan, kalau tiba-tiba ada positif gimana kan? Nah, bagaimanapun nih seorang pemilik klub yang nggak diungkapin ya identitasnya siapa, menyatakan kepada Sky Sports bahwa mereka nggak akan memaksakan pemain untuk bermain jika takut. Jadi semua keputusan itu berada di tangan pemain. Jadi walaupun liga jalan, pemain nggak mau main karena takut kena COVID-19 ya, pemain itu nggak bakal main gitu. Tapi menurut gue ini justru menciptakan satu masalah baru ya nantinya. Bakal menciptakan apa ya, tema tubir baru gitu buat di medsos. Jadi misalnya ini pemain-pemain bintang pada takut ya. Terus yang di main pemain cadangan, terus timnya kalah. Wah, fix ribet lu ya, lu bayangin lah misalnya gitu Liverpool pemain-pemainnya yang Salah, Firmino, Mane gitu nggak mau main, terus lu main tim muda dan terus ujung-ujungnya kalah. Itu kan agak bakal pasti ya malah makin mancing-mancingan lagi gitu. Dan dengan pemainnya virtual, apa bukan virtual, pemain yang bermain tanpa penonton ini, itu udah ada yang concern bahwa abuse di media sosial itu bakal makin tinggi ke mereka, karena itu satu-satunya cara bagi supporter untuk menyampaikan pendapat. Kalau biasa kan mungkin mereka bisa datang ke stadion teriak-teriak maki-maki gitu, tapi sekarang maki-maki cuma dari melalui medsos. Lu bayangin lah kalau yang semacam Pogba gitu, aduh bakal rame banget sih itu. Ya traffic tinggi, tapi kalau isinya caci maki sih percuma juga. Nah, tentu ya, jika kompetisi ini ternyata mustahil dilanjutkan, satu-satunya pilihan adalah dianggap selesai. Nah, dianggap selesai ini kan tapi juga ada dua versi gitu. Eh, apakah ada juara atau tidak? Apakah dianulir semua gitu? Apakah Liverpool masih juara? Siapa yang lolos ke Liga Champions dan Liga Eropa? Lalu apakah ada degradasi? Nah, tentu kita harus melihat kepada Ligue 1 ya. Karena kan Ligue 1 ini menjadi kompetisi teranyar di liga-liga top Eropa yang sudah mengambil keputusan tetap gitu, yang sudah ketuk palu bahwa Ligue 1 diberhentikan musim ini, dianggap selesai. Jadi setelah pemerintah Prancis melarang adanya kegiatan olahraga hingga September, keputusan itu terpaksa diambil oleh LFP, si operator Ligue 1 ya. Nah, PSG yang unggul 12 poin atas Marseille dengan 10 plus 1 laga tersisa keluar sebagai juara berdasarkan hitungan poin per laga. Kan opsi hitungan poin per laga ini sebenarnya udah dibahas juga ya soal di Premier League ya. Bagaimana Liverpool itu juara dan sebagainya gitu. Nah, bukan cuma PSG sama Marseille doang yang langsung dapat ketetapan, dapat apa ya, keistimewaan juga bukan, karena mereka udah main dalam hitungan poin per laga. Ya yang pasti Marseille dan Rennes itu udah lolos ke Liga Champions, sedangkan Toulouse dan Amiens itu degradasi. Nah, situasi yang sama itu juga diterapkan di Ligue 2. Nah, gue gak tahu bahasanya Ligue 2 tuh apa. Kalau Ligue 1 gue tahu bahasanya. Jadi Lorient sama Lens itu promosi. Ya tentu kalau begini situasinya udah mau gak mau lu harus terima, balik lagi kan. Seperti yang gua sama Rifki bahas di pekan lalu itu, bahwa kebijakan ini tidak akan mudah. Dan gue yakin LFV udah apa ya, udah mempertimbangkan hal tersebut lah. Karena ini sekarang nih kondisinya adalah Lyon yang hanya tertinggal 1 poin dari Nice di peringkat ke-6. Jadi Nice tuh lolos ke Liga Eropa gitu otomatis. Nah, Lyon tuh gak terima. Mereka dikabarkan siap menempuh jalur hukum. Kenapa? Karena kalau mereka nggak main di Liga Eropa, mereka tuh mengklaim bahwa mereka rugi lebih dari 10 juta euro. Jadi mereka pengen ganti rugi lah. Nah, bukan cuma Lyon doang, Amiens tuh yang dinyatakan degradasi karena tertinggal 4 poin dari Nimes di zona aman, juga siap mengambil langkah serupa. Karena memang kalau lu degradasi itu pasti berat banget lah. Untuk balik lagi dari pemasukan tiket, pemasukan hak siar segala macem.
sebenarnya kalau untuk urusan juara kan, pas gue balik lagi ke Premier League ya. Untuk juara Premier League sebenarnya sulit didebat ya. Liverpool tuh unggul udah jauh banget gitu dari Man City. Back Chelsea aja Antonio Rudiger tuh udah ngakuin gitu bahwa Liverpool pantas juara. Bahwa ya udahlah kasih aja ke mereka, ya menurut gue juga kasih aja ke mereka gitu. Lu mau apa lagi sih? Sebenarnya kan yang kalau gue pribadi kenapa berharap ini dilanjutin adalah untuk mengharapkan sedikit bumbu-bumbu keseruan lah, kayak yang gue bilang misalnya Liverpool kalah 3-4 pertandingan berturut-turut kan kita nggak tahu gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka tetap juara. Nah, situasi di papan atas ini kan memang nggak seperti Eredivisie ya, yang antara Ajax sama Alkmaar cuma dibedain selisih gol gitu. Jadi mungkin tanda kutip relatif lebih mudah bagi operator Eredivisie untuk menyatakan bahwa musim ini dianulir, nggak ada juara, nggak ada degradasi segala macam gitu. Tapi kalau Liverpool ini kan udah unggul jauh banget ya. Jadi menurut gue ketika misalnya trofi itu dikasih ke Liverpool, ya nggak bakal banyak protes sih. Ya udah, legowo aja gitu, akhirnya mereka bener-bener bahwa ini tuh bener-bener tahunnya mereka gitu. Bukan cuman meme lagi, jadi meme itu sudah wafat. Nah, kalau PSG sendiri sih ketika dikasih trofi, mereka menyatakan bahwa iyalah ini trofi ini dipersembahkan untuk kepada seluruh petugas kesehatan gitu, tenaga medis yang bekerja di lapangan. Iya. Menurut gue itu sih cuman lip service aja lah, walaupun patut diapresiasi. Tapi menurut gue beda-beda kasusnya sama kalau misalnya di Itali gitu. Jadi kita tahu Serie A sampai saat ini belum ada keputusan apapun. Tapi Agnelli, pemilik Juventus, sudah menyatakan bahwa kalau misalnya mereka dikasih sudah, atau mereka nggak bakal mau, mereka nolak. Ya itu menurut gue mereka nolak juga udah dapat gelar berapa tahun berturut-turut coy. Jadi menurut gue mudah aja gitu ngelempar satu Scudetto. Coba kalau kasusnya udah puasa gelar berpuluh-puluh tahun kayak Liverpool begini, lu nggak bakal bisa semudah itu gitu ngelepas apa yang udah lu usahakan gitu kan. Ya tapi balik lagi, menurut gue permasalahan terbesarnya itu bukan di papan atas, tapi di pembagian jatah kompetisi Eropa sama di degradasi. Ya wajar lah lu kalau ngelihat si Sheffield gitu, dia masih ketinggalan satu game kan dari United. Menurut gue kalau gue jadi Sheffield sih gue bakal bener-bener nggak terima ya gue nggak lolos ke Liga Champion gitu. Cuman karena ya gimana lah, lu masih ketinggalan satu game gitu, dan kalau lu menang di game itu, lu lawannya apa? Kalau lu menang di game itu, lu bakal naik gitu ke peringkat 5. Dan setelah kita tahu ya bahwa setelah City kena sanksi UEFA gitu, bahwa peringkat 5 itu bakal lolos Liga Champion, ya gue bakal di Sheffield bakal ini sih, bakal ngamuk sih. Tim promosi lolos Liga Champion itu story yang benar-benar keren banget gitu menurut gue, dan musim depan juga mereka bakal ditonton kan. Ya kita tunggu aja sejauh mana Liverpool lagi. Sejauh mana Premier League siap gitu menghadapi hal-hal tersebut gitu. Apakah mereka sudah siap jika memang ada tuntutan hukum dan segala macamnya? Menurut gue itu sih yang perlu ditunggu banget sih. Nah, oke, balik lagi gue ingetin buat kalian ya yang sudah bosan di rumah segala macam, ingin merasakan kembali atmosfer sepak bola gitu tuh, lu semua bisa nonton gratis di Mola TV. Tinggal download di Google Play atau Apple Store, install, registrasi, langsung nonton secara gratis. Dan bukan cuma sepak bola doang loh, Mola TV juga nayangin WWE. Itu yang masih tetap jalan, sports entertainment yang masih jalan sampai sekarang satu-satunya. Walaupun atmosfernya kurang tambah penonton gitu, tapi ya oke lah. Ya nggak sih, nonton juara baru. Oke, segitu aja sih ya kayaknya untuk episode kali ini. Nggak perlu panjang-panjang gitu, karena memang update itu nggak terlalu signifikan sih sejauh ini. Jadi menurut gue bakal ada update besar setelah nanti keputusan dari pemerintah sempat keluar gitu pada 7 Mei. Oke, jangan lupa follow medsos dan akun-akun medsos Super Soccer di Twitter, di Instagram @mysupersoccer ya, di Facebook juga, untuk dapat update terlengkap soal sepak bola Inggris dan sepak bola dunia. Oke, gue Evan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi pekan depan. Ciao.